aljabar. Kita kali ini akan mempelajari tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, jika pada materi 1 Ananda dapat menentukan turunan dengan menggunakan definisi turunan, maka pada materi 2 ini kita akan membahas cara menentukan turunan menggunakan sifat-sifat turunan. Kemudian, apa saja sifat-sifat turunan fungsi aljabar itu? Saya akan kasih tahu kalau sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar itu ada turunan fungsi konstan, turunan perkalian konstan dengan fungsi linear, turunan perkalian konstan dengan fungsi pangkat, turunan perkalian konstan dengan fungsi, turunan jumlah dua fungsi, turunan selisih dua fungsi, turunan hasil perkalian fungsi dengan fungsi, turunan hasil pembagian fungsi dengan fungsi. Pembahasan, bukti, dan contoh soal akan Anda pahami melalui. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas satu saja sifat dari turunan fungsi aljabar. Nah, jika nih kita menggunakan definisi turunan fungsi, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 5 ini dapat kita peroleh melalui limit, kan? Nah, setelah kita melalui proses ini, maka diperoleh hasilnya 0. Kemudian, jika kita menggunakan sifat turunan fungsi, yaitu sifat turunan fungsi konstanta, jika fungsi f(x) itu sama dengan a itu adalah suatu konstanta, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, selaras dengan definisi fungsi tadi, kalau f(x) sama dengan 5, itu turunannya adalah 0. 5 merupakan fungsi konstanta, sehingga turunannya adalah 0. Nah, berarti itu dapat kita tentukan kalau bagaimana jika menggunakan sifat turunan fungsi konstanta, turunan dari fungsi f(x) sama dengan 5 itu adalah, kita jawab saja, karena fungsi tersebut merupakan fungsi konstanta, maka turunannya adalah f aksen sama dengan 0. Nah, bukankah dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi aljabar ini dapat memudahkan kita dalam menentukan turunan dari suatu fungsi? Silahkan pelajari dan simak pembahasan yang telah ada di modul untuk membantu Anda memahami sifat-sifat turunan fungsi aljabar dengan baik. Terima kasih.